Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Lastri, dan juga Bapak Ibu Guru yang hadir pada pagi hari ini, dan juga anak-anakku kelas 5A yang berbahagia. Patut kiranya pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif sekolah untuk kelas tinggi, yaitu kelas 4A, 4B, 5B, 6A dan 6B sebagai upaya optimalisasi komunitas belajar di sekolah. Oleh guru kelas 5A yaitu Taufik Hidayat saya sendiri, yang dihadiri oleh Bapak Suyati SPD sebagai Ketua FKKS Kecamatan Pasepan, dan juga di tengah-tengah kita dihadiri oleh Ibu Pengawas, Ibu Sulastri, sehingga bisa memberikan binaan. Untuk meningkat waktu Bapak Ibu, dalam acara diseminasi ini langsung saja ke agenda kegiatan, yaitu yang pertama pembukaan, kurang lebih 15 menit, kegiatan inti kurang lebih 40 menit, umpan balik nanti dari panjenengan yaitu kurang lebih 5 menit, dan tanya jawab serta penutup. Menginjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan, kita buka dengan doa dengan harapan apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikianlah pembukaan pada acara hari ini. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Dini untuk berkenan memimpin lagu Indonesia Raya sebagai DJ. Himna Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Pengawas untuk memberikan arahan kepada kita semua. Kepada Ibu Lastri dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ketua K3S Pak Suyati, yang saya hormati Pak Taufik selaku peserta PCGG, beserta Bapak Ibu undangan yang saya hormati dan yang saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan bimbingan kepada kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di tempat yang sangat bahagia ini, meskipun dalam situasi panas sangat mencekam, dan alhamdulillah kegiatan ini bisa dilaksanakan pada hari ini tepatnya di SDN Pasar Panu 1 dan tempat mengajarnya Bapak Taufik juga. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk diseminasi pada hari ini yaitu budaya positif sekolah untuk tingkat kelas 4A, 4B, 5B, 6A, dan 6B sebagai upaya optimalisasi komunitas belajar di sekolah. Bapak Ibu sekarang ini sedang booming-boomingnya tentang kombel atau apa? Komunitas belajar. Nah, dengan adanya program kombel ini, Bapak Ibu tentu harus diketahui sebenarnya mengapa kok harus ada kombel. Nah, tentu Bapak Ibu sudah paham dan harus tahu. Nah, dengan adanya diadakan komunitas belajar ini tentu ada tujuannya, yaitu untuk mengembangkan budaya termasuk budaya positif yang ada di sekolah. Nah, budaya positif ini apa yang ada di sekolah ini? Budaya positif yang dilakukan di sekolah, coba apa Bu Dini? Satu, budaya positif yang harus dilakukan di sekolah apa? Jumat bersih. Jadi kebudayaan atau pembiasaan yang dilakukan di lembaga Bapak Ibu ya. Jadi namanya budaya itu kebiasaan. Bapak Ibu sudah membaca di KOSP itu ada, yaitu kebudayaan atau pembiasaan yang dilakukan di Paserpan, khususnya di SD Paserpan 1. Nah, kebiasaan ini antara lembaga satu dengan yang lainnya tentunya tidak sama. Pembiasaan di Paserpan 1 ini yang pembiasaan harian apa? Pembiasaan harian apa untuk anak Paserpan 1 itu? Ya, salaman dengan guru, senam, mencuci tangan sebelum masuk kelas. Nah itu ini termasuk pembiasaan harian. Ada lagi yang pembiasaan mingguan. Apa coba pembiasaan mingguan? Sholat duha itu setiap hari apa setiap minggu? Oh ya. Enggak, yang mingguan ada upacara, terus eskul, mungkin pramuka dilaksanakan setiap seminggu sekali, sama silat. Nah itu termasuk pembiasaan mingguan. Selain mingguan ada lagi pembiasaan bulanan, istighosa ya. Biasanya setiap Jumat Legi atau Jumat Manis. Nah, ini adalah pembiasaan yang dilakukan di Paserpan 1. Ada lagi selain bulanan, pembiasaan apa? Yang tahunan, coba banyak sekali.
Maulid Nabi yang hari-hari besar ya, Maulid Nabi. Terus Muharram, biasanya saya lihat di pasar-pasar ini anak-anak kirap ke jalan. Terus ada lagi apa? Satu Muharram sudah Maulud, satu Muharram. Terus ajaran baru juga ada. Nah, kita promosi atau sosialisasi ke masyarakat. Nah, selain yang keagamaan, biasanya di lapangan itu setiap tahun sekali yang hari besar pramuka biasanya ada perkemahan besar. Nah, selain perkemahan besar, setiap Agustusan ada PHBN itu banyak sekali kegiatan-kegiatan. Nah, itu tadi Bapak Ibu yang dinamakan pembiasaan yang ada di lembaga. Jadi ada yang pembiasaan setiap hari, ada pembiasaan setiap minggu, ada pembiasaan setiap bulan, ada yang setiap tahun. Nah, itu sesuai dengan program yang ada di KOSP. Nah, kalau sudah ditulis ya harus dilaksanakan. Nah, itu diantaranya kebudayaan positif yang ada di sekolah. Nah, dengan adanya kelompok belajar ini, Bapak Ibu, untuk memudahkan Bapak Ibu kalau ada permasalahan bisa dipecahkan bersama-sama. Misalkan anak-anak sudah pulang sekolah, Bapak Ibu misalkan sudah nggak ada kegiatan, ayo kita kumpul-kumpul ya, kita sharing bersama. Mungkin di guru kelas 1 mempunyai permasalahan tentang pembelajaran, kelas 2 begitu sampai kelas 6 mungkin khusus punya permasalahan. Bagaimana ya ini permasalahannya untuk membuat modul ini, kok saya masih belum paham. Bagaimana cara membuat ATP, KKTP. Nah, ini bisa sharing secara bersama-sama. Mana yang bisa saling memberikan masukan. Ini Bapak Ibu, jadi memanfaatkan waktu yang kosong sehingga bermanfaat bagi kita semua dan dibentuklah Kombel. Nah, untuk Kombel ini pun juga ada dipantau. Saya pengawas juga memantau, dari dinas juga memantau, sehingga tiap bulan harus ada laporan perkembangannya Kombel di SD Pasar 1 itu sudah sampai di mana. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi setiap akhir bulan Bapak Kepala Sekolah memberikan laporan ke pengawas. Saya melaporkan ke dinas. Pastinya ada permasalahan yang harus diselesaikan dan ada solusinya. Itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan adanya Kombel ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di Pasepan 1. Itu saja Bapak Ibu sambutan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengarahan dari Ibu Pengawas. Semoga kedepannya SD Pasepan 1 menjadi semakin baik dan berjaya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya yaitu penyampaian tujuan pembelajaran. Adapun sebelum penyampaian tujuan pembelajaran, sebelumnya memperkenalkan diri, yaitu saya Taufik Hidayat, lahir di Pasuruan pada tanggal 05 Juni 1992. Unit kerja hanya satu di PT Satuan Pendidikan SDN Pasepan 1. Alamat rumah saya di Desa Pomedan. Asli dari desa. Iya, tadi Pijen ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini Bapak Ibu, yaitu melalui pembelajaran ini diharapkan semua warga sekolah mampu menerapkan pembiasaan Jumat bertiga sebagai budaya positif di SDN Pasepan 1. Untuk Jumat bertiga nanti akan saya jelaskan. Kemudian mewujudkan budaya positif Jumat bertiga dengan menciptakan karakter murid yang bertanggung jawab, gotong royong dan bersyukur
Hal ini sesuai dengan visi SDM Pas 41, yaitu terwujudnya insan yang beriman, berkarakter, inovasi, dan berprestasi. Dalam pembiasaan Jumat bertiga ini, saya mengacu pada visi yang berkarakter. Ini yang saya tekankan. Kemudian membuat kesepakatan belajar. Kita buat kesepakatan. Yang saya tawarkan adalah satu, semangat dalam mengikuti kegiatan. Yang kedua, serius dan santai. Yang ketiga, saling menghargai pendapat. Yang keempat, hati saya hilang. Yang kelima, mengikuti hingga akhir. Mungkin ada yang perlu ditambahkan kesepakatan belajar hari ini, Bapak Ibu. Bagaimana? Apa sudah pas? Pas nih, 5 kesepakatan ini kita ikuti. Jadi dalam pembelajaran ini Bapak Ibu perlu adanya kesepakatan. Itu. Kemudian ice breaking. Kita masih dalam sesi pembukaan. Ice breaking-nya adalah bermain peran. Di sini ada dua peran Bapak Ibu. Yang pertama saya ambil contoh Pak Yadus, yang kedua Bu Dini. Ya. Perannya gini, Pak Yadus memegang sebuah benda rahasia yang dititipi oleh istrinya, dan benda ini tidak boleh ada orang yang tahu. Harus pegang teguh bahwa tidak ada orang yang boleh mengetahui. Yang kedua, Bu Dini, perannya adalah berusaha untuk membujuk Pak Yadus. Bagaimana caranya rahasia ini terbuka? Dirayu terserah dengan segala macam. Boleh berkenan Pak Yadus dan Bu Dini maju di depan. Monggo dirayu Pak Yadus. Pak Yadus punya sebuah rahasia yang dipegang di tangan kanan. Monggo di depan sini. Pak Yadus sama Bu Dini. Monggo Bu Dini untuk berbagai usaha untuk mengetahui rahasia itu. Pak Yadus, yang ganteng, gagah, dan rupawan, awet muda. Pak, Bapak kan di tangan kanan itu menggenggam sesuatu, Pak. Ini sesuatu yang tidak boleh ada yang tahu. Rahasia dong, Pak ya. Seseorang itu siapa, Pak? Dirimu. Untuk yang di rumah ini tidak boleh ada yang tahu. Banyak loh, Pak, yang di rumah loh, Pak. Rumah yang sini dan rumah yang sana. Aduh, nggak bahaya tadi. Bolehkah saya mengetahui rahasia itu, Pak, yang ada di tangan kanan? Tidak boleh. Khusus tidak boleh. Ayolah, Pak, kita kan kerja, Pak. Janganlah ada rahasia di antara kita, Pak. Khusus yang ini tidak boleh ada yang tahu. Khusus pengecualian. Jadi kalau saya tidak ada pengecualian, Pak. Tidak ada sama sekali, Pak. Ada lah, Pak. Ayolah, Pak. Ayo, Pak. Mohon Bapak Ibu bisa bantu untuk merayu Pak Yadus, Bapak Ibu. Mungkin Bu Bos yang bawa uang banyak, Bu Bos. Pakai uang aja. Coba ya. Namanya rahasia. Boleh terbongkar. Pendam dalam hati, dalam. Baiklah, tepuk tangan buat Pak Yadus. Terima kasih Bu Dini dan Pak Yadus. Kira-kira Bapak Ibu apa yang kita lihat dari peran dari Bu Dini dan Pak Yadus?
Pak Yakus kenapa Pak? Teguh dalam janjinya, tidak mau membuka rahasia. Betul sekali. Ada lagi mungkin Bius sama lagi. Meskipun rayuan diri dahsyat, tapi karena sudah satu setia dengan janjinya, maka rayuan apapun tak tergoyahkan. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Betul semuanya jawabannya ini. Jadi itu maknanya Bapak itu betul sekali apa yang disampaikan oleh Budian dan Bius, bahwa Pak Yakus berpegang teguh setia dalam merahasiakan sebuah kesepakatan bersama dengan istrinya. Itu artinya Bapak Ibu, kita sebagai guru ini hanya bisa mempengaruhi pada murid kita, tidak bisa mengontrol. Kenapa? Karena yang bisa mengontrol murid itu sendiri. Kita mengarahkan kepada anak, ayo buanglah sampah pada tempatnya. Itu mempengaruhi. Nanti yang mengontrol dirinya ya anak itu sendiri. Itu Bapak. Prinsipnya itu dari SBK itu tadi. Demikian SBK dari kita. Kemudian ke kegiatan inti, yaitu Bapak Ibu kita sampai ke kegiatan inti diseminasi ini, monggo kita sambil dinikmati hidangannya serius dan santai, yaitu untuk kegiatan inti ini penyampaian latar belakang dari Jumat Bertiga, tujuan, kemudian lini mesa tindakan yang akan dilakukan, tolok ukur, dukungan yang dibutuhkan, serta nanti ada sedikit materi budaya positif. Nah ini nama dari budaya positif yang saya tawarkan adalah Jumat Bertiga. Apa sih Jumat Bertiga itu? Adalah Jumat bersih, Jumat bergizi, dan Jumat beribadah. Nah itu saya tidak menghapuskan budaya yang sudah berjalan, yaitu budaya Jumat bersih yang sudah berjalan mengakar di SDN Mas 1 ini. Ini budaya yang sangat bagus sekali, yang perlu kita angkat, yang perlu kita demonstrasikan. Kemudian sampai menambah Jumat bergizi, karena bagaimanapun juga nanti anak-anak diajarkan untuk menanamkan nilai bersyukur. Makan itu rezeki yang kita terima itu terkadang pasang surut. Nah ini yang terpenting adalah bersyukur. Nah ini yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Kemudian Jumat beribadah, yang biasanya Jumat beribadah dilaksanakan 1 bulan sekali, yaitu Istighosah. Saya menawarkan untuk setiap hari Jumat melafalkan Asmaul Husna, karena ini sangat banyak manfaatnya. Bahkan saya rasakan sendiri Asmaul Husna ini. Latar belakang dari Jumat Bertiga ini yaitu melalui penerapan budaya positif tentang kebiasaan atau habituasi Jumat Bertiga, diharapkan siswa mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Nah, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila dimensi yang pertama, sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu beriman dan berkarakter. Jadi ada nilai yang diharapkan, yaitu nilai pada dimensi profil pelajar Pancasila. Itu latar belakangnya. Kemudian tujuannya menciptakan disiplin positif dengan meyakini nilai kebersihan, yaitu Jumat bersih, gotong royong. Dalam Jumat bersih ada nilai gotong royong yang kita dapatkan dan bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Dituangkan dalam Jumat bergizi dan juga pembacaan Asmaul Husna serta Istighosah. Kemudian lini masa tindakan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama meminta dukungan warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, rekan sejawat hingga wali murid. Nah ini dalam bentuk forum seperti ini secara tidak langsung, secara langsung ini saya meminta dukungan pada jenengan semuanya. Kemudian membuat kesepakatan dan keyakinan kelas bersama murid. Kemudian melakukan monitoring, refleksi dan menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi siswa yang bermasalah. Kemudian membuat rencana tindak lanjut atas kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi ini yang akan dilakukan. Kemudian tolak ukur berhasil atau tidaknya program Jumat Bertiga ini, yaitu bisa dilihat dari ketika siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas,
melalui Jumat bertiga berdasarkan motivasi intrinsiknya, yaitu motivasi yang hadir atau yang datang dari dirinya sendiri, bukan karena takut pada dihukum oleh guru atau pengen mendapatkan penghargaan, tetapi karena memang dari hatinya sendiri. Dukungan yang dibutuhkan yaitu kerjasama semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru atau rekan sejawat, wali murid, komite sekolah, dan murid. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana yang diperlukan saat melaksanakan Jumat bertiga. Dan yang terakhir adalah observasi, pengamatan saat dilakukan, dan evaluasi diri. Ini dokumentasi segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah telah saya coba terapkan melalui skenario bersama dengan murid saya, yaitu Emma dan juga Digo, dalam mengatasi masalah, dan sudah saya tayangkan di kanal YouTube. Kemudian untuk Jumat bersih telah kita lakukan bersama, Bapak Ibu semuanya melakukan. Bahkan saya juga ketika pertama masuk ke SD Paspan 1, bagus sekali, ternyata SD Paspan 1 banyak sekali budaya positif yang dilakukan dari sekolah-sekolah yang sebelumnya saya terhati, banyak sekali. Kemudian ini saya menamakan Jumat bergizi. Ini ternyata anak senang sekali dan mintanya dilakukan setiap Jumat. Anak-anak itu mungkin momen makan bersama ini yang kemudian dikasih penjelasan cara makan, kemudian makna dari mendapatkan rezeki ini, dan sudah saya tayangkan di YouTube. Kemudian Jumat beribadah ini tetap istiqosah kita laksanakan karena ini budaya positif yang sangat bagus sekali dan sudah berjalan. Kemudian pembacaan Asmaul Husna ini mungkin yang setelah berjalan di kelas 5A. Kemudian rencana ke depan, setelah saya mencoba bahwa pada hari Rabu ini anak saya ajak eksplor perpus, yang kemudian saya singkat dengan Rabu eksplor perpus, anak-anak sangat antusias dalam membaca buku. Ini sebagai upaya untuk meningkatkan literasi siswa. Kemudian saham, satu belajar berwirausaha mandiri. Anak coba senang sekali. Ini ketika pelajaran bahasa Indonesia bab 4 itu belajar berwirausaha. Saya tulis, Bapak tulis. Anak-anak muncul ide sendiri, Pak, langsung praktek saja. Capaian pembelajaran di situ saya lihat menentukan ide pokok dari teks yang ada nilai-nilai wirausaha. Untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, sehingga saya coba menerapkan. Ternyata anak-anak senang dan bisa belajar berwirausaha. Ini. Kemudian Bapak Ibu, untuk berikutnya mohon izin saya menyampaikan materi tentang budaya positif sedikit saja, karena saya yakin panjenengan semuanya sudah paham dengan budaya positif. Apalagi panjenengan Buyu, Rolis, Pujian, Pak Liatus ini merupakan guru-guru yang senior. Bahkan mungkin saya ini muridnya mungkin. Cuman menyampaikan sedikit bahwa budaya positif di sekolah itu dapat tercapai melalui dua. Apa itu? Yang pertama adalah kolaborasi yang berbasis kekuatan. Yang kedua, berdasarkan kontrol teori yang berubah menjadi choice teori atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser yang merupakan seorang pengajar sekaligus sebagai seorang psikolog. Untuk yang pertama yaitu kolaborasi yang berbasis kekuatan. Bapak Ibu sambil menikmati hidangan kita santai. Untuk yang pertama, kolaborasi berbasis kekuatan, kita meyakini semua bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua punya kelebihan dan semua punya kekurangan. Kemudian apa kaitannya dengan nomor 1?
ya kita memandang setiap keluarga sekolah ini kelebihannya, dari kelebihan Bu Yus, kelebihan Bu Hamis, Bu Dini, Bu Dian, Pak Liatus, Bu Eka, Bu April, kita himpun menjadi satu, membentuk sebuah kekuatan, maka akan timbullah budaya positif. Itu sangat menunjang di situ. Dan sebaliknya, ketika kita hanya sibuk membahas kekurangan, maka tidak akan pernah maju. Karena sekolah-sekolah yang lain sudah sibuk memikirkan kemajuan, sedangkan ada yang menyibukkan diri memikirkan kekurangan. Maka berdasarkan paparan teori itu adalah berbasis kolaborasi, berbasis kekuatan itu. Dan saya melihat SDN Mas Pangkabu ini sangat bagus dibandingkan sekolah-sekolah yang saya temati dulu-dulunya. Itu. Kemudian yang kedua, ini sangat banyak sekali berdasarkan kontrol teori yang beralih kepada choice teori yang dikemukakan oleh Dr. William Dresser. Konsep inti budaya positif, beliau mengemukakan empat teori. Yang pertama adalah kita bahas dari sini dulu ya, atas dulu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Sama dengan tadi yang diperankan oleh Pak Yatus. Yang mengontrol diri Pak Yatus sendiri. Budini yang bisa mempengaruhi. Sama dengan murid kita. Yang bisa mengontrol murid kita, yang murid itu sendiri. Kita hanya bisa mempengaruhi. Ayo belajar yang rajin. Itu adalah mempengaruhi, bukan mengontrol. Ini banyak sekali. Ayo baris, ayo undang baris. Kalau mau senam itu mempengaruhi. Anak-anak itu kemudian ada yang baris, ada yang santai-santai saja. Itu kontrol dirinya sendiri. Itu. Cuma memang tugas kita sebagai guru harus mempengaruhi yang positif tadi. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku positif maupun perilaku yang negatif. Terkadang siswa kita itu melanggar atau melakukan kesalahan, pasti ada tujuannya. Misalkan ada seorang murid yang datang terlambat, pasti ada tujuannya. Mungkin karena apa tujuannya? Dia datang terlambat bangun pagi, sehingga tujuannya ya itu telat itu tadi. Atau ada siswa yang malas untuk belajar di dalam kelas. Ya kita tanya, apa tujuannya Anda malas dalam belajar? Ya mungkin lagi capek atau lagi pikirannya lagi tidak bahagia, itu bisa menunjang. Kemudian model berpikir menang-menang ini yang diterapkan dalam budaya positif. Menang di sini adalah selalu positif. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi antara guru dengan murid dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian yang ketiga, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Bahwa kebutuhan kita dengan yang lain itu berbeda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Budini berbeda. Kebutuhan Pak Yatus dengan kebutuhan Buyus berbeda. Maka dari itu yang kita perlu lakukan adalah mencoba memahami setiap dari kemauan atau kebutuhan masing-masing orang lain. Kemudian dari sini kita beralih ke makna disiplin. Tadi kita sudah membahas tentang disiplin positif. Sebenarnya makna disiplin itu apa? Ini Monijil yang menyampaikan bahwa makna disiplin itu sebenarnya adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita. Bahwa setiap kita mempunyai potensi, mempunyai kelebihan. Agar tercapai sebuah tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu. Kemudian dari disiplin mana disiplin kita mengajak ke teori motivasi, bahwa pada dasarnya manusia melakukan sesuatu itu ada dua motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, dan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Nah, motivasi ekstrinsik dibagi menjadi dua, yaitu untuk menghindari hukuman. Contohnya, saya misalkan, saya datang lebih pagi biar tidak dihukum sama Pak Yadi misalkan itu. Kemudian ada siswa datang pagi biar tidak terlambat kuti dihukum sampai buyus. Nah, itu motivasi eksternal, motivasi dari luar. Saya kalau murid pasang bed, gue lagi ketok bolis Senin. Nah, ini motivasi dari luar. Inilah motivasi, teori motivasi untuk melakukan sesuatu. Banyak sekali contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Contohnya, saya mau semangat belajar biar mendapatkan ranking 1. Ini motivasi dari luar. Itu saya mau rajin dan tidak Pak Yadi. Nah, itu motivasi dari luar itu. Nah, itu motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Misalkan saya mau datang tepat waktu karena saya ini bagaimanapun juga menjadi tauladan bagi anak-anak, dan pasti manfaatnya banyak. Nah, ini motivasi dari dalam. Kalau siswa saya mau belajar biar saya paham biar saya mendapatkan ilmu yang barokah. Nah, ini yang manfaat, ya, ilmu yang sing nyatol, sing cekat. Nah, ini motivasi dari dalam. Kemudian untuk motivasi yang ketiga ini, untuk menghargai diri sendiri, ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Misalkan saya mau melakukan Jumat bersih agar indah sekolahku, agar nyaman. Ini kan ada nilai keindahan di situ, ada nilai kenyamanan itu. Kemudian saya mau datang lebih pagi. Kenapa? Biar saya disiplin. Nah, ini motivasi yang ini yang perlu kita bangun, khususnya pada diri saya sendiri. Nah, ini yang diharapkan oleh pemerintah melalui Merdeka Belajar pada anak-anak. Kalau dulu kita di pendidikan itu mengenal yang ini, ada ranking 1, ada ranking 2 untuk mendapatkan imbalan. Kemudian sekarang harus dihapus. Bahkan dulu ketika saya ngaji itu gak bisa dipukul, sehingga saya bisa karena takut dihukum. Nah, ini maksud yang pertama. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan itu sifatnya dinamis, terus berubah, maka timbullah yang ketiga ini. Ini yang kita munculkan. Memang sulit, masalahnya sulit untuk kesini, tapi memang kita harus terapkan. Itu. Misalkan saya mau cuma berisi, mau membawa bekal, apa uji diukur Pak Taufik Nega membawa bekal, masuk ke yang ini eksternal. Saya pengen membawa bekal dari nilai api Pak Taufik untuk cuma berisi, misalkan masuk ke sini. Dan yang paling bagus, saya mau membawa bekal, mau belajar tentang nilai bersyukur bersama teman-teman, bersama Pak Taufik. Nah, ini yang bagus ini. Berdasarkan teori kontrol, kemudian di pada teori pilihan. Makanya teori pilihan yang dulunya karena dikontrol, sekarang karena pilihan. Nah, dari nilai-nilai ini kemudian dibentuklah sebuah keyakinan kelas.
Nah ini Bapak Ibu. Jadi di kelas 5A ini sudah terbentuk sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu bersifat kata-kata yang umum yang kita sepakati bersama dengan siswa. Kemudian ditempel di depan untuk sebagai pengingat ketika ada anak yang melanggar, misalkan tidak melaksanakan Jumat bersih, sedangkan temannya melaksanakan Jumat bersih, dia enak-enakan. Nah kita restitusi nanti akan dijelaskan di berikutnya. Itu Bapak. Dan mungkin hari ini nanti saya ajak membuat keyakinan kelas simulasi ini. Itu untuk keyakinan kelas. Kemudian beralih ke 5 posisi kontrol. Bahwa kita sebagai guru itu ada 5 tipe posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Untuk posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini larinya ke motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk sebagai teman dan pemantau, larinya ke untuk mendapatkan imbalan. Yang manajer ini yang diharapkan pemerintah, yaitu masuk ke motivasi intrinsik ini. Kemudian bagaimana cara kita menjadi posisi kontrol manager? Maka diperlukan sebuah langkah berupa segitiga restitusi. Kenapa menamakan segitiga? Karena ada 3 tahapan. Restitusi itu sendiri mengacu kepada disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin yang tanpa takut hukuman dan tanpa menginginkan imbalan, tetapi disiplin yang mengarah kepada nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa. Itu apa tahapan-tahapan segitiga restitusi? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu untuk lebih jelasnya setelah ini kita refreshing, tak tayangkan videonya. Kemudian kita beralih ke yang terakhir, yaitu yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar, yaitu untuk bertahan hidup. Yang pertama, apa untuk bertahan hidup? Ya, kita makan, itu. Kita minum, kemudian kita membela diri. Ini untuk bertahan hidup ini, yang kita harus penuhi. Kita butuh rumah. Ini. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Dalam diri manusia itu butuh jenenge penguasaan. Apa maksudnya? Saya bisa memasak, ini penguasaan. Saya bisa matematika, ini penguasaan. Butuh. Nah, kalau manusia tidak punya penguasaan, maka tidak bisa hidup bersama-sama. Kemudian kita itu butuh kasih sayang, sekaligus rasa diterima. Ini kita hidup kalau tidak disayangi nggak enak ya. Betul. Bingung. Pernah saya alami bingung. Usia 25 ini masih awal kok bingung. Akhirnya ya itu butuh kasih sayang. Sama dengan murid juga butuh kasih sayang dari kita sebagai guru. Itu. Kemudian rasa diterima. Kita berada di tengah-tengah teman kita, ini butuh diterima, Bapak Ibu. Semuanya sama seperti itu. Semuanya sama. Kemudian kita juga butuh kesenangan, butuh senang. Semua orang pasti butuh kesenangan. Dan juga butuh kebebasan, tidak dikekang oleh orang lain,
Makanya ini perlu kemerdekaan itu tadi. Murid juga perlu kemerdekaan dalam belajar. Makanya jatuhnya dalam merdeka belajar. Jadi kita berikan kebebasan, tapi tidak boleh kebablasan. Itu. Saya kira semuanya ini telah diterapkan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Tinggal saya nanti belajar lebih baik lagi. Itu. Kemudian dari 5 kebutuhan ini nanti dalam segitiga restitusi kaitannya adalah validasi kebutuhan. Apa kata-kata yang muncul di validasi kebutuhan ini biasanya Pak Guru yakin kalian punya alasan kenapa kalian datang terlambat, misalkan seperti itu. Itu tidak langsung kamu datang terlambat ya. Ayo mengelilingi lapangan 10 kali. Nah ini menghukum. Dan saya kira di SDN Pasmana itu tidak ada yang Bapak Ibu yang seperti itu. Sudah meninggalkan posisi menghukum di sini, sudah meninggalkan. Bahkan di kasus terakhir ada Bapak Guru yang menghukum siswanya karena tidak mau sholat. Yang viral itu, nah itu cara-cara lama sebenarnya. Kalau kita mungkin, kalau saya sendiri banyak di sini, masih banyak di teman, dan sudah saya coba menerapkan di manajer. Kalau saya sendiri banyak di teman, menghukum takut, karena takut viral itu tadi. Kalau dulu kan tidak, anak nggak bisa hitung-hitungan dipukul. Kalau sekarang alhamdulillah tidak ada. Dan saya mantau panjenengan semuanya di sini. Kalau saya di teman, kalau Bu Yus ini sebagai pemantau, ya saya lihat Bu Yus pemantau. Ayo, anu pakai sepatu, ini pemantau namanya, lebih tinggi nanti. Bolis dan guru. Kalau saya di teman saya masih gak berani. Tapi di bawah. Di membuat rasa bersalah mungkin. Sehingga anak membuat rasa bersalah. Mungkin. Nah, Bu Yus ini tipikal orang tanpa ngomong pun anak-anak sudah lebih. Nah ini kehebatan, ini kelebihan yang harus kita himpun. Kalau begini kelebihannya, kalau lebaran anak-anak iso. Nah ini Pak Yadil dan Budian. Nah itu, ini kelebihan dan tidak perlu kita anggap kekurangan untuk membentuk sebuah budaya positif. Itu Bapak Ibu. Nah untuk lebih jelasnya monggo disimak ya. Kita belajar bareng-bareng di sini untuk penerapan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru dalam menerapkan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menghargai dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi kontrol yang menghukum Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah ini dihukum keliling lapangan. basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kemudian ada perbuatan rasa bersalah. Naren, Terlambat lagi Bapak Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat Ini. lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kemudian posisi teman. Naren, Terlambat lagi Bapak Ibu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis Bu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah itu Dalam yang posisi teman, Maaf. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini yang posisi memantau Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. Telat ini ya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memegangkan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, jadi itu Bapak Ibu untuk 5 posisi guru. Sekarang kita refleksi pada diri kita sendiri, kira-kira mana yang sering kita pakai. Itu apakah posisi penghukum, atau posisi merasa bersalah, atau posisi teman, atau bahkan sudah posisi manajer. Nah, ini yang diharapkan posisi idealnya adalah posisi manajer Bapak Ibu. Nah, ini kembali lagi ke konsep IT budaya positif Bapak Ibu, bahwa posisi manajer mengarah kepada segitiga restitusi Bapak Ibu. Tadi sudah ada untuk pelayanan segitiga restitusinya. Nah, ini segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini yang sering yang akan kita lontarkan kepada anak-anak ketika anak bersalah, misalkan berkelahi, misalkan kita panggil ke kantor. Tadi Pak Taufik melihat kamu berkelahi ya? Iya Pak. Baiklah, pasti Pak Taufik juga menyadari bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bahkan Pak Taufik pun dulu ketika sekolah pernah berkelahi. Sampaikan seperti itu contohnya. Dan atau dengan kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, nah. Sehingga stabil lagi identitas. Anak itu tidak merasa gagal, anak itu tidak merasa bersalah, tapi kita pulihkan kesalahan itu. Itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan cara apa? Katakan, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang membutuhkan anak? Apakah dengan hukuman cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan itu, nah? Tentu jawabannya tidak, Pak. Mereka ternyata sadar kalau itu salah. Kita kembalikan kepada keyakinan. Apa keyakinan di kelas? Menghormati, hormat. Bahwa kami yakin menghormati semua orang penting. Kenapa kok bukan peraturan? Iya. Kok keyakinan? Balik ke sini teori motivasi. Kalau keyakinan unsur instinsif, kalau peraturan unsur ekstrinsik. Nah, mungkin ke depan nanti Bapak Ibu peraturan sekolah diganti dengan keyakinan sekolah. Ini benar ini ya. Kenapa kok keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas anak-anak melakukan disiplin karena takut melanggar. Tapi kalau keyakinan tidak, ini dari hati sendiri. Ini yang diharapkan pemerintah. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ini yang pertama, kita bercurah pendapat dengan anak-anak. Anak-anak kira-kira apa yang pengen kita buat ketentuan-ketentuan di kelas. Nah, misalkan pakai kertas sticky note. Nah, ini ada pen Bu ya. Oke, mau Bu. Minta tolong dulu ini ya diberikan satu. Ditulis misalkan tidak boleh makan di kelas, atau tidak boleh rame di kelas ketika jam pelajaran. Anak-anak kan biasanya seperti itu. Oke, monggo Bapak Ibu kita simulasi cara pembuatan keyakinan kelas. Ini. Kemudian yang kedua, mencatat di papan tulis atau kertas poster ini. Monggo Bapak Ibu bisa mencatat. Kemudian ditempel di sini nanti. Misalkan ketika jam istirahat tidak boleh makan di kelas, itu. Ketika jam pelajaran kalau mau meninggalkan kelas harus izin dulu. Boleh, monggo Bapak Ibu ditulis.
ditulis untuk aturan-aturan di kelas misalkan yang mau dilakukan. Monggo. Emma juga nulis apa kira-kira ya. Membuat peraturan di kelas. Nanti akan diubah kepada tiap kelas karena selama ini yang kita terapkan adalah peraturan mungkin. Bahkan saya pun dulu buat kesepakatan kelas, ternyata kok keyakinan kelas ternyata yang diharapkan. Semoga yang sudah selesai bisa nempel di sini. Bebas. Oh, bebas. Yang sudah selesai bisa ditulis, bisa ditempel di sini. Monggo menulis. Nah ini simulasi dia. Jadi diajak seperti ini murid-murid kita, Bapak Ibu. Oke. Kamu terus saudara ajak dari kalau kita melakukan biar paham ya, paham nanti melakukan. Oke, oke. Untuk yang kedua sudah kita lalui, mencatat di papan atau kertas untuk di sini ya. Kemudian yang kedua meninjau tulisan ini apakah ada kalimat negatif atau bahkan sudah positif. Kalau kalimatnya masih negatif, ganti ke kalimat positif. Misalnya tidak boleh makan dan minum di kelas. Nah ini kan kalimat negatif ya Bapak Ibu. Diubah ke kalimat positif. Misalkan makan dan minum sebaiknya di luar kelas. Nah, ini sudah kalimat positif. Intinya sama, hanya susunan kalimat. Terus kemudian tidak boleh makan di dalam kelas, sama ini dengan ini, tidak usah kita tulis lagi. Saat kegiatan belajar mohon volume suara dikurangi. Ini kalimat positif. Sudah kita langsung tulis di sini. Volume suara dikurangi saat belajar. Kemudian mendengarkan dengan baik keterangan guru. Nah ini mendengarkan dengan baik keterangan guru. Jam istirahat semua siswa harus di luar kelas. Hampir sama dengan ini. Kemudian ini sudah kalimat positif. Rapikan sepatu sebelum memasuki kelas. Kalimat positif. Ini rapikan sepatu sebelum memasuki kelas. Izin ketika ingin keluar kelas. Sudah kalimat positif. Izin ketika keluar kelas. Nah ini dari beberapa kata ini kita himpun lagi mana yang mengarah kepada satu nilai. Misalkan volume suara dikurangi ketika jam pelajaran di kelas. Ini kan mengarah ke nilai menghormati. Berarti ini menghormati. Nah, kemudian mendengarkan dengan baik ketika pelajaran, mengarah ke sini, menghormati. Nah, kemudian izin ketika keluar kelas, menghormati, tarik ke sini. Rapikan sepatu, ini apa nilai Bapak yang dimana dicapai? Disiplin ya. Nah, ini disiplin. Tanggung jawab, ya. Jawab. Kemudian makan dan minum
sebaik-baik di luar kelas. Ini kesini ya kan, ke disiplin. Nah inilah yang kita buat sebuah poster kemudian kita tempel di kelas bahwa kelas ini meyakini menghormati sangat penting untuk dilakukan. Dijabarkan ini penjabarannya Bapak Ibu. Nah, ini untuk kelasnya A sudah saya mencoba untuk menerapkan. Nah ini sehingga dari keyakinan kelas ini diharapkan timbullah unsur intrinsik. Kenapa? Jika tidak ada guru, anak-anak melakukan. Ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan. Bukan karena takut dengan hukuman atau takut atau ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini sudah dijawab kembali. Ini sudah kita tinjau, kemudian diletakkan di dinding kelas kalau tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah atau siswa. Ini kira-kira kelas Bapak Ibu. Kemudian mungkin sudah dari saya ucapkan terima kasih. Semoga menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, cuman berbagi pengalaman selama ini mengikuti guru penggerak. Inilah yang kita dapat tentang budaya positif. Bukunya yaitu pada sesi umpan balik Bapak Ibu, kami sangat berharap dari kegiatan ini umpan balik dari panjenengan menurut panjenengan bagaimana, monggo yang mau memberikan umpan balik. Mungkin dari Pak Eti atau Bu Yus, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mohon maaf, mungkin saya hampir selesai baru bisa mengikuti, dan materinya mungkin saya juga belum begitu paham tadinya karena waktu saya sudah hampir selesai. Sekali mohon maaf karena hari ini tadi saya ada rapat tentang poskin dan ada 2 pertemuan tadi sehingga saya terlambat, dan untuk ini saya akan mencoba yang jelas Bapak Ibu dalam hal apa yang dilakukan oleh Pak Taufik ini. Saya anggap beliau adalah guru hebat, perlu kita meniru apa yang sudah dilakukan. Saya pikir sangat bisa memotivasi kita untuk melakukan hal ini. Karena apa? Bagaimanapun juga panjenengan semua akan dituntut seperti Pak Taufik ini, utamanya bagi teman-teman yang muda, ya, bagi yang muda. Nah, gini, mohon maaf sambil panjenengan telah nanti ya. Kenapa? Hal ini nanti tuntutan. Hal ini tuntutan. Ini tidak pada ASN maupun non ASN. Non ASN pun bisa mengikuti jejaknya Pak Taufik ini selaku JGP. Semua ini sebagai tuntutan kita sebagai seorang pendidik. Tuntutan. Sekarang panjenengan tidak mau enak ogah-ogahan, besok akan dituntut sampai nanti batas akhir. Semua guru wajib untuk ikut CGP, itu wajib ya. Nah, untuk itu mungkin mumpung sing enak-enake ya, sing enak-enake panjenengan Mas Taufik selaku guru hebat ini nanti bisa membantu panjenengan untuk mengikuti sebagai guru CGP ini wajib ya. Ini insya Allah akan dibantu, insya Allah akan dibantu ya. Kalau saya kurang pemula jadi nanti waktu ya. Nah itu aja sebagai saya tidak mengerti tadi, tapi saya hanya memberi motivasi pada teman-teman. Mumpung aku sih duwe omong, saya sumu, saya ini hanya itu yang saya sampaikan. Ya, semoga panjenengan terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Baiklah, terima kasih pada Bapak Suniti selaku Ketua FKKS Kecamatan Pasepan sekaligus selaku kepala sekolah di SDN Pasepan ini. Pada intinya Bapak Ibu monggo panjenengan yang masih belum tergabung ke guru penggerak dipersilakan. Insya Allah saya siap mengarahkan, siap membantu. Cuman kalau mengerjakan tugasnya mohon maaf, cuma bisa mengarahkan saja. Pak, G. saya mau tanya nih. G. Kalau tadi ada apa namanya, ditayangkan sebuah ada video tadi ya. G. Kan contohnya itu kan anak SMA. G. Apakah bisa diterapkan di SD? Sedangkan selama ini saya ini selaku guru SD mulai tahun berapa itu ya? Itu kalau 5 posisi guru SD itu sudah apa ya, melampaui kelima itu tadi Pak, yang menghukum, yang merasa bersalah, dan yang ada di manajerial. Kalau saya di guru SD langsung di manajerial, sepertinya apa ya, taman Pak ya, koyo yo bisa kan kalau tak usahakan itu ya, Ade kita Ke video. Sudah paham video tadi kan, yang dicontohkan anak SMA itu. Sedangkan kalau saya selama ini menjadi guru itu ya bisa menjadi penghukum, tapi penghukumnya agak kemudian merasa bersalah sampai pokoknya ekstrim tidak ini itu kayaknya saya selaku guru SD itu saya jalankan semua. Betul. Ya, terus saya inginnya sekarang ke manajerial. Ya apa bisa gitu loh. Untuk ke arah situ mungkin. Baik. Baik, pertanyaannya dari Bolis saya angkat mungkin. Terima kasih Bolis. Siapa lagi Bolis ini? Baik. Terima kasih Bolis atas pertanyaannya. Bolis ini sangat aktif sekali ya. Terlihat belum saya tayangkan sesi tanya jawab sudah bertanya. Terima kasih Bolis. Tepuk tangan buat Bolis, Bapak Ibu. Oke. Pada intinya adalah pertanyaan dari Bolis adalah kita mengajar di SD, apakah bisa menerapkan manajerial sesuai yang dicontohkan pada tayangan video? Begitu Bolis sih. Padahal Bolis telah melaksanakan kelima posisi kontrol ini. Nah, memang ini yang kita perlu refleksikan Bolis nih. Kita mengajar di tingkat SD, apalagi yang kelas bawah. Kira-kira bisa apa tidak? Nah, kalau langsung seperti anak SMA Bolis, saya kira memang kita kesulitan itu untuk langsung menerapkan ke manajer. Namun setidaknya kita menghindari dari posisi penghukum itu. Kenapa? Karena kalau posisi penghukum anak-anak itu biasanya kalau dihukum ada rasa sakit hatinya. Itu bahkan anak-anak itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar yang berupa kebebasan. Itu apa solusinya? Membuat keyakinan kelas. Itu Ibu, membuat keyakinan kelas dengan cara apa? Keyakinan, yakin, bukan Bu. Keyakinan tadi yang dipraktekkan di depan itu. Kita buat bareng-bareng. Kenapa kok buat bareng-bareng? Kita buatnya bareng-bareng, ya kita laksanakan bareng-bareng. Itu nanti alasan. Kenapa kalau tidak dibuat guru? Belum sampean sendiri keyakinan Bu. Aku gak melo. Nah ini Bu, kita melibatkan anak-anak. Ya, kita diajak anak-anak ini mencari solusi. Itu Bolis. Mungkin solusinya kita buat keyakinan kelas. Mulai sampean kok telat misalkan, jadi panggil, ditanya alasannya. Jangan langsung sampai telat lari sini ke pasar buah. Nah ini menghukum, dan saya rasa tidak ada budaya sebenarnya seperti ini. Sudah tidak ada Bapak Ibu. Kamu tidak bisa mengerjakan nomor 1. Sudah tidak ada, dan saya tidak. Ini metode lama, metode lama karena kita mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Itu mungkin solusinya membuat keyakinan kelas itu. Hukumannya bukan yang dipukul, bukan. Katakanlah kalau saya di kelas itu misalnya mengerjakan BM, dia dikerjakan di luar kelas itu, hukumannya kan itu bukan menghukum, itu pemantau. Iya. Pemantau itu. Saya kira itu hukuman tidak. Betul Bu, itu pemantau Bolis.
Bagaimana boleh ya? Saya kira ya itu tadi kalau di anak SD itu ya apa ya campuran gitu loh, enggak Langsung manajer dia baru ya pemantau lagi, ya manajerial lagi. Betul. Kalau saya difokuskan ke manajerial, Iya. Betul Bu. Terus ini yang berdasarkan pemahaman saya Bapak Ibu untuk di SD ini lebih ke sini sebenarnya, teman dan pemantau ini. Kalau penghukum tidak ada, tidak ada. Membuat rasa bersalah saya jarang melihat. Kalau pemantau dan teman, ya maka kita memang sering lakukan seperti itu. Kalau manajer ini yang perlu kita pelajari memang Bu. Karena kata Pak Yati berdasarkan perkembangan nanti mengarahnya ke sini. Buatan nulis bagaimana boleh matur atas pertanyaannya. Berikutnya mungkin dari Bapak Ibu yang lain mau ada yang masih belum jelas mungkin dari apa yang perlu ditanyakan, monggo Bu Yus ini dari murid. Mungkin gini Pak, Iya. Tidak usah saya kerasa mungkin gini Pak, sebenarnya kami yang senior, kami yang muda ini sudah banyak apa ya realisasinya mungkin beda, istilahnya beda. Soalnya kita sudah karena kami ini memang kami dapat ilmunya dulu seperti ini. Kita mulai kami kan sekolah kuliah 3 tahun, kemudian mulai begitu masuk, jangankan masuk, masih tes saja sudah tidak sama dengan yang sekolah umum. Semuanya jadi beda. Jadi yang kami lakukan ini ya karena kita didiknya seperti itu. Kita dari dulu harus gini. Ya sudah kebiasaan. Sudah timbul isi mungkin ini hanya saya, Bu Holis mungkin yang senior ini beradaptasi dengan yang baru ini. Yang sedikit kami kendalikan. Yang tadinya Bu Yus ini mulai dikendalikan, mulai kontrol diri tadi. Ya. Kalau saya seperti ini bukan mencari muka, tapi kadang-kadang lawan saya kadang-kadang. Nah makanya itu kolaborasi kekuatan itu tadi. Makanya gini, kalau saya begitu kan saya diam saja memang. Tidak bisa saya langsung diam, tidak bisa. Saya berusaha menekan, mengontrol diri. Saya kembalikan pada diri saya sendiri, tapi tidak bisa langsung 360 derajat, tapi tidak bertahan. Saya kira dulu masuknya teori-teori yang dulu memang ini, tapi karena dengan perkembangan zaman istilahnya berbeda. Di matemu bius, bius. Ganggu repota. Saya tanya karena apa? Intip bagaimana sih cara CGP? Kan beda dengan guru jadul ya yang ini. Saya Bu Yus ini aku ambil ngombe. Enggak saya aja. Saya cuma ingin belajar, mengamati, terus saya ingin sedikit meniru. Saya banyak sedikit meniru yang sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih. Terima kasih Sukses. Dia menanggapi dari Bu Yus, sebenarnya apa jenengan ini apa ya Bapak Ibu telah melaksanakan, cuman bahasanya beda, mengarah ke sini sebenarnya bahasanya beda, pakai bahasa Jawa, itu kan ini bahasa lokal sebenarnya sudah betul. Terkait dengan panjenengan Bapak Ibu yang senior telah saya katakan bahwa panjenengan ini sudah jauh dari kami ilmunya, pengalamannya, maka dari itu monggo kalau misalkan ada yang kurang dari kami segera dikasih masukan, karena selaku guru penggerak itu juga harus bersifat reflektif, menerima saran, menerima masukan dengan catatan saya yakin Bapak Ibu sudah paham bagaimana cara menyampaikan masukan-masukan itu tadi. Itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi atau bahkan sudah cukup Bapak Ibu? Sampun ya. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menutup acara ini kita tutup dengan doa dengan harapan apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang terhormat Bapak Yatus Solihin untuk memimpin doa, monggo. Mudah-mudahan acara ini memberikan hikmah kepada kita, terutama yang muda-muda seperti saya. Karena saya ini masih muda. Ya, udah katut. Udah katut. Semangat Pak Taufik ya, nanti kalau PGP saya GGP atau PGP sama ya. Mohon bantuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi masyarakat ya rabbana alhamdulillah Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina syarra ma qadayt wa sallim ala muslimin wa afina muslimin wa muslimin wa qina wa iyya syarra ma sa'id dunya wa din. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan baik secara penyampaian maupun secara hidangan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.